ومنبع العلم والحلم والحكمة والهدى أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر شرفين يا رب ذكر شرفين يا رب ذكر شرفين يا رب يا ربي كرم وتعظيم وإكرام وبرا وسعيد رزقه كما وتعالى ببعض ربي وقل يدري ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر عمر عثمان وعلي الحسن ثم الحسن عن بقية الصحابة صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk hadir duduk di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat soleh kita menjadi wasilah, menjadi asbab kita yang memperoleh ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatidah, para orang tua, para guru, para sesepuh. Di antaranya guru kita Ustaz Syihabuddin MA, orang tua kita ada Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Asmari, orang tua kita Bapak Ustaz Namir Setiawan, Ustaz Abdul Nagawi, Bapak Marzuki, Ustaz
Haris, Haji Gunawan, Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, dan seluruh para orang tua di DKM Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada antum sekalian. Sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita mulai kajian, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberikan taufik wal hidayah untuk ibadah. Anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصل عظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا لأبي ألويهم مشارق الأرض إلى مغاربها، وثم إلى رشيهم رب روحي الإمام عبد الله بن مرشاد الحسن محرب سالم عبد الله بن مرشاد السيد والي عبد الرحمن بن أحمد السقاوي الشيخ مسلم عطاس والهيمان بن علي بن أحمد بن شاو، ثم إلى أرواح خصوصا صاحب المصنف الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وثم إلى أرواح حجي ساوي بن بوازن، حجي سلبية بن حجي ساهد بن مرتب بن حجي ساوي، حجي متسم بن حجي ساوي، حجي متامي من حجي ساوي، حجي عثمان بن حجي أمين وأصولهم وفروئهم، وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ولا منع به أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا باب فضلك وانشر علينا من خزائن يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin masjid jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian kitab kita
ya, yang kemarin Al-Fajr berhalangan, alhamdulillah diisi oleh guru kita Ustaz Syihabuddin MA yang menghentikan agar kita tetap selalu istiqamah di masjid ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang fiqhun nikah. Ya, fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Kemarin telah dibahas masalah mahar, ya. Mahar ada dua. Ada mahar misil, ada mahar musamma. Ya, kalau mahar musamma adalah mahar yang disebutkan ketika akad. Ya, disebutnya mahar musamma. Ya, dan hukumnya ketika disebutkan adalah sunnah. Ya, jadi mahar disebutkan itu hukumnya sunnah ketika akad. Kalau nggak disebutkan juga tetap sah karena dia bukan termasuk daripada arkanun nikah, bukan termasuk rukun daripada rukun pernikahan. Jadi tetap sah. Ya, tapi nanti konsekuensinya ya harus dia membayar yang namanya mahar misil. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau nggak disebutkan maharnya ketika akad, maka dia wajib membayar mahar misil. Ya, jadi mahar wajib dia membayar kalau dia tidak menyebutkan maharnya ketika akad. Ya, kemarin sudah dijelaskan apa itu mahar musamma dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan mahrul mithli wal musamma. Ya, kemarin dibahas masalah sodak. Oh iya, definisinya baru. Ya, definisinya. Mahar musamma dua definisinya, bahasanya sodak. Ya, ada disebut nihla, ada taul aitiyah. Ya, dan lain-lainnya. Ya, disebut apa itu mahar definisinya, ya dobitnya gimana, itu baru pembahasan yang kemarin. Sekarang kita masuk dalam pembahasan mahar misil wal musamma. Mahar misil dan musamma. Mahrul mithli huwa ma yuraggabu bihi fi mithliha hasaban wa nasaban wa baqaratan wa thuyubatan. Apa itu mahar misil? Mahar misil yaitu adalah ma yurghabu bihi fi mithliha, sesuatu yaitu takaran, ya, dengan mahar tersebut fi mithliha, orang yang sepertinya. Nah, jadi ukuran orang sepertinya gimana tuh maharnya. Nah, kalau nggak disebutkan maharnya ketika akad, maka wajib dia membayar mahar misil. Nah, disebut misil tuh orang yang sepertinya. Gimana tuh orang nggak disebutin? Berarti pindah kepada mahar misil. Hasaban, ya, dari segi hasaban. Apa hasaban? Ma ya'udul mar'u fi manakibihi wa syarafi abaihi. Ya, dilihat dari segi hasaban. Dari segi hasaban, ini orang perempuan dinikahkan, ya, sama abahnya misalkan. Ya, nggak disebut maharnya. Maka dilihat orang yang bapaknya nih, bapaknya hasaban, misalkan bapaknya punya pengaruh, misalkan bapaknya orang alim atau pemurah, orang yang soleh, ya, anak perempuan yang dihasilkan dari anak yang soleh, dari anak keturunan orang-orang baik, keluarga orang-orang baik, ya mahar misilnya berbeda dengan orang-orang yang lain. Ya, misalkan anak menteri, kita nikahin anak menteri misalkan, dari segi kekuasaan, dari segi harta dia lebih unggul, ya, dilihat, ya, dia nggak sebutin tuh mahar misil, maharnya nggak disebutin, maka balik kepada mahar misil. Beda anak menteri mahar misilnya dengan anak, mohon maaf, anak orang biasa, ya, pedagang kopi misalkan, pedagang mie, beda gak mahar misilnya? Beda mahar misil dalam segi syariat. Maka konsekuensinya kalau nggak disebutkan maharnya, maka kembali kepada mahar misil. Nah, jadi jangan main-main nanti kalau nikahin orang kaya, nikahin anak orang soleh, sebutin maharnya berapa, agar nggak kembali ke mahar misil. Ya, biar jelas, ane sanggupnya 11 juta nih, ane sanggupnya 5 gram cincin, lo mau kagak? Biar jelas, nih, jangan nggak disebutin mahar misil, dilihat nanti bapaknya gimana. Bapaknya kiai, bapaknya menteri misalkan, orang soleh, keturunan keluarga baik-baik. Nah, gimana tuh maharnya? Kamu nggak disebutin, kembali ke mahar misil, nanti di takernya gimana, ya? Nanti kita bahas.
Jadi hasaban, dari segi hasab, ya, yang kembali seseorang kepada cerita abahnya ini orang baik, pemurah. Ini punya nilai lebih dalam segi syariat. Atau ilmunya Masya Allah, atau ibadahnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, dia punya nilai lebih, ya. Atau keberaniannya punya pengaruh, ya, itu disebut hasaban, disebutnya. Wa nasaban, ya, keturunan, dari segi keturunan orang baik. Oh, ini Arab, ini Ajam, beda mahar misilnya berbeda. Arab pun juga ada ininya juga, ada kelasnya. Oh, ini Arabnya keturunan raja, Masya Allah, mahar misilnya kan raja, lu kasih 100.000 ditolak, ya, mahar misilnya. Atau orang Ajam, kayak kita ini orang Ajam, orang Jawa, ada yang keturunan Raden, ya kan, keturunan Ningrat, mahar misilnya beda gak? Beda mahar misilnya, ya. Ini kalau tidak disebutkan maharnya ketika akad. Jadi hati-hati ya, kalau kita mau menikahkan anak, ya, kita lihat, ya, ini anak kiai, ini yang ngelamar nih, ya, atau yang perempuan, apa namanya, yang kita lamar nih perempuan anak kiai nih, wah, anak orang soleh nih, ya, kita mesti jelasin, ya, anak maharnya sekian nih mampunya, sanggupnya misalkan 10 gram, mesti jelas. Kalau nggak disebutin nanti malah jatuhnya kita wajib membayar mahar misilnya. Standar orang seperti itu berapa mahar misilnya? Ya, mahar misilnya bukan jual beli ya, maksudnya penghargaan kita kepada orang yang mempunyai bapak orang soleh, ya, mempunyai keturunan yang baik, mempunyai bapaknya keluasan ilmu, mempunyai sifat dermawan, bapaknya masih keturunan. Wah, itu masih dibedakan oleh para ulama dalam syariat dalam masalah mahar. Wa bakaratan, dan juga beda mahar misilnya perawan sama mahar misilnya janda. Ya, kita nikahin perawan, kita nggak sebut maharnya, beda mahar misilnya perawan sama mahar misilnya janda. Perawan masih muda, ya, cakep, hafiz Quran, beda hafiz Quran sama hafiz Quran, beda, Pak. Alimah sama enggak alimah, beda, ya. Mahar misilnya beda. Nanti kita tinjaunya dari mana nanti ada keterusannya, akan datang penjelasannya yang lebih detail, ya, tentang mahar misil. Ini secara global, diambilnya mahar misil tuh, ditakernya, dinilainya dari segi apa, ya. Jadi beda perempuan yang hafiz Quran, yang muallim, beda, karena dia nanti bisa mendidik anak-anaknya, dia punya nilai lebih. Perempuannya sholat sama nggak sholat, beda mahar misilnya, ya. Yang perawan sama suyubah, janda, ya. Jadi bahas itu perawan gimana definisinya, janda seperti apa. Nah, ini disebut namanya mahar misil. Takarannya diambil dari segi itu, beberapa aspek, ya. Wa amal musamma, adapun mahar musamma, ya, al musamma maknanya al madhkur, yang disebutkan, mahar yang disebutkan, ya, disebutnya musamma, ya, mahar musamma yang disebutkan. Wa huwa ma yudhkaru fi aqdin nikah sawa'un kana al mahral mithli au aqal au akthar. Mahar musamma adalah sesuatu yang disebutkan ketika akad nikah. Disebut mahar musamma. Nih kita semua nih, ya, mahar musamma kita nih semua nih, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulanah dengan mas kawin, ya, 10 gram dengan mahar 10 gram emas. Terima, ya, bisa seperti itu. Atau dengan apa, dengan sesuatu yang ada nilainya, yang penting ada nilainya, ya. Perangkat alat sholat boleh, ya, perangkat alat sholat boleh, ya, pokoknya yang penting ada nilainya, ya. Kemarin tidak lebih dari berapa tuh, 500 berapa kemarin Ustaz Sahab tuh, ya, 500 dirham, ya, 500 dirham. 1 dirhamnya berapa kemarin Ustaz Sahab? Berapa karat? Aku juga lupa emang, ya. 1 dirham tuh aneh pikir 1 gram. Ternyata aneh salah kemarin tuh. Aneh tanya Ustaz Sahab. Kata Ustaz Sahab, segini Ustaz Ali. Oh, segini, salah aneh berarti. Ya, aneh rujuk omongan aneh. Jadi salah emang, karena kita nggak biasa dirham dinar tuh. Aneh pikir 1 dirham 1 gram. Ternyata lebih. Ya, satu dirham. 1 dirham. Oh, 1 dirham ini, ya Allah, 2,3 gram, ya.
dinar lupa, 2 kok dirham. Ya, jadi di sini kan wa yusannu fil mahr ala yanqusu an asyra darahim. Ya, tidak kurang dari 10 dirham. 2,3 dikali 10 berapa itu? Ayo. Ah? 23 gram. 23 gram. 1 gramnya perak berapa itu? Gocap dia taruh gocap ya. Berapa Haji Gunawan? Haji Gunawan nih pembisnis nih. Malah gocap kali satu ya. Gocap deh. 30 ada 30.000, ada 50.000, wallah alam deh. Ini yang tukang cincin nih, tukang cincin nih Haji Asmari nih. Gram berapa segram nih? Ya. Sunnahnya begitu. Sunnahnya dalam mahar tidak kurang. Jangan sampai kurang dari 10 dirham. Yaitu 20, tidak boleh kurang. Sunnahnya jangan di bawah 23 gram perak, ya, dan tidak lebih daripada 500 dirham perak, ya, berarti 2,3 dikali 500 itu berapa? Nah, itu udah nih nggak begitu pandai, ini suka faraid aja nih pakai kalkulator. Makanya pelajaran umum yang aneh sesali dulu masih muda, aneh nggak serius matematika. Karena matematika itu masuk dalam ilmu syariat, masuk tuh, dibutuhkan zakat, faraid, apalagi untungnya kita ada kalkulator. Kalau nggak ada kalkulator itu gue puyeng. Makanya aneh dulu sempat ada yang nanya faraid, Ustaz gimana nih? Aneh tahu secara global aja, ya, karena kita juga ngajar faraid, lupa ilmu kok nggak ngajarin, buyar udah, bubar. Kalau kita mesti murajaah, aneh lempar aja ke bini, ya, bini aneh memang jago faraid, aneh lempar aja deh, nanti yang jawab aneh, seolah-olah aneh baru bini aneh jawab. Ya, jadi penting tuh faraid, ya, faraid. Awalu ilmin yunza, awal ilmu yang pertama kali diangkat adalah ilmu faraid. Ilmu yang pertama kali hilang nanti adalah ilmu faraid, Pak. Jadi tidak orang berantem. Ada ilmu faraid aja orang berantem, bener gak? Enak aja laki gedean. Enak aja bukan berantem kan? Ya. Allah padahal ilmu faraid itu adalah ilmu yang sedikit sekali, 1% mungkin hilafnya, 99% gak ada hilafnya. Kenapa? Allah yang menentukan langsung dalam Al-Quran, dalilnya kuat, nggak ada tuh hilaf-hilaf, dikit banget, ya. Allah yang nentuin. Kenapa yang nentuin Allah? Langsung Allah tentuin, ini sekian, bagiannya sekian. Kenapa? Karena Allah tahu watak manusia. Kalau udah megang duit, khilaf, kalap, ya, kadang harta saudara diembat juga, ya, dan lain-lain. Ala kulli hal, ya, gitu. Nggak ngomong faraid deh, nggak ngomong faraid deh. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Tidak kurang disunahkan dalam mahar, tidak kurang dari 10 dirham. Jangan sampai kurang 10 dirham. Dan disunahkan tidak lebih daripada 500 dirham. Karena Nabi SAW kebanyakan menikah dengan istrinya ke, ya, 500 dirham. Tapi ada Nabi menikah dengan istrinya dengan jumlah yang lain, seperti Ummu Habibah. Fa inna mahraha arba'mi'ah dinaran zahaban. 400 dinar. Oh, aude tuh, secabe uang hitung dah, ya. Ya, 1 dinar berapa gram? 4,25 gram. Emas kali berapa itu? Tadi 400 kali 400. Nah, hitung diri deh tuh berapa mm kali ya? Ya sekilo. Ya. Kilo setengah tuh. Ya. Jadi ini ijtihad ulama, kebanyakan ulama Syafi'iyah bilang tidak kurang dari 10 dirham, tidak disunahkan tidak kurang mahar 10 dirham, dan tidak lebih dari 500 dirham. Tapi juga jangan pelit-pelit, ya. Makanya kebanyakan nih ya, yang aneh lihat dari guru-guru aneh, maharnya sedikit. Ya 1 juta maharnya. Tapi di belakang itu dia ngasih emas, ngasih hadiah. Ini mentang-mentang buku kasihnya sejuta doang, duit banyak lagi, pedit namanya, pantat kuning. Ya, kalau duitnya banyak. Kebanyakan ulama yang guru-guru yang aneh belajar disebutin maharnya sedikit, tapi di belakangnya dikasih hadiah. Buat apa? Buat mengambil kesunahan. Ya, kesunahan dia nggak mau lebih dari 500 dirham, kasih 1 juta kadang. Ya, kadang gope maharnya. Cuma di belakang layar dikasih 20 gram, 15 gram emas, hadiah buat istrinya. Begitu, ya. Buat apa? Buat mengambil kesunahannya, ya. Kalau kita kan enggak, Pak.
kita main nyohor-nyohoran, bener kagak? Oh iya, 30 gram emas gitu ya tuh. Sebutin. Bahkan kita bikin beli emasnya emas apa? Emas muda kan. Ya, yang penting kan kelihatannya wah deh, ya, emas muda kan murah, kalau emas 24 karat kan mahal. Kalau kita begitu malah ya, kalau kita padahal ulama mengajarkan seperti itu yang tadi Anda katakan ya. Tidak kurang tidak lebih dari 500 dirham. Ya, jadi mahar musamma adalah ma yuzkaru fi 'aqdin nikah sawa'un kana al-mahrul mithil au aqalla au aktsara. Ya, jadi mahar musamma sesuatu yang disebutkan ketika akad nikah. Meskipun mahar tersebut adalah mahar misil, takarannya mahar misil, tetap boleh. Ya, disebut mahar musamma. Atau lebih kurang dari mahar misil. Dia mahar misilnya 5 juta. Disebutin 3 juta, boleh. Disebutnya mahar musamma. Wajibnya bagi suami bayar 3 juta doang. Ya, jadi yang wajib itu yang disebutkan. Yang wajib itu disebutkan. Ente nggak boleh tidurin bini ente kalau dia belum bayar maharnya. Nggak boleh bayar mahar. Hatlanal mahar. Mana maharnya ente? Laki perempuan juga boleh, nggak boleh perempuan boleh nggak menyerahkan dirinya sampai dibayar maharnya. Ya, boleh menolak laki ajakan lakinya kalau belum dibayar maharnya. Mahar itu kewajiban seorang laki kepada istrinya ya, sebagai bentuk penghargaan. Nah, lihat tuh, kalau zaman dulu sebelum datang Nabi Muhammad, perempuan diperkosa nggak dibayar deh. Ditinggal aja, datang Nabi Muhammad, disyariatkan menikah. Nggak boleh kita menikah dengan budak, tuh kan kemarin begitu kan? Karena memang untuk menghilangkan perbudakan. Dulu sebelum datang Nabi Muhammad, perempuan dikubur hidup-hidup. Anak perempuan nih, orang Arab bangsa Quraisy dulu, zaman jahiliyah, punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, aib. Datang Nabi Muhammad, perempuan dimuliakan, bahkan diletakkan surga di bawah telapak kaki perempuan. Laki-laki nih, Anda tanya, surganya telapak kaki siapa? Perempuan. Jadi laki tuh jangan sampai lupa sama ibu selip-selipin tuh kasih duit. Kalau bini marah, diem bohongin aja nggak apa-apa. Lupin. Kasih hadiah. Ingat sama ibu kita, laki tuh sama ibu tuh selama-lamanya tuh. Surganya gimana ibunya? Ibunya redho. Nah, redho ibunya. Allah redha. Kalau ibunya redha, Allah redha. Sampai 3 kali pesan Nabi, umuka ya. Ibumu bukan kawin sampai 3 kali. Ibu berarti 3 nih. Baru 1. Ada yang begitu tuh melesetin tuh. Ala kulli hal ya. Jadi mahar musamma sesuatu yang disebutkan dalam akad, meskipun sama saja mahar tersebut mahar misil takarannya, au aqal di bawah mahar misil. Tetap disebutnya mahar musamma. Au aktsar atau lebih dari mahar misil. Mahar misil 5 juta. Disebutinnya 10 juta, maka wajibnya 10 juta. Karena disebutkan disebutnya mahar musamma. Wa'lam anna tasmiyatal mahar fil aqdi mustahabbatun. Ketahuilah sesungguhnya menyebut mahar di dalam akad, dalam akad tuh hukumnya mustahab, disunahkan. Disunahkan, gila wajib. Sebagian ulama dari 4 mazhab, ini lupa, ada yang mengatakan wajib karena ada ditaklikan di kitab Anah, cuma ini nggak sebutkan ininya apa namanya, imam siapa waktu ini ngaji situ, gila annahu wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi mu'tamadnya, pendapat yang paling kuat dalam madhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Jadi kalau bisa sebut. Kenapa disunahkan? Ilatnya, sebabnya kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakhlin nikah minhu. Karena Nabi SAW enggak pernah di dalam pernikahan kosong daripada menyebutkan mahar. Nabi selalu menyebutkan maharnya ketika menikah. Makanya itu sebabnya disunahkan dalam pernikahan menyebutkan mahar. Yang kedua, ilatnya dan hikmahnya, sebabnya la yaqa'ul khusuma bainahuma, agar tidak terjadi perdebatan di antara keduanya. Kalau nggak disebutkan, jatuhnya mahar apa? Mahar misil, nego udah jadinya. Anak gue suka ini, bawa-bawain ABCD dan jadi berantem dah, gara-gara mahar. Jadi kalau bisa dianjurkan, sangat ditekankan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Tapi kita kalau ada orang yang nggak menyebutkan, jangan galak, kagak salu. Sah tetap pernikahannya, cuma wajib mahar misil. Terima nasib deh.
Ya, tapi insya Allah kalau mertuanya orang baik, nikah buat ibadah, buat menjaga iffah, ya, menjaga kehormatan dari hal-hal yang diharamkan. Insya Allah, ya, berapa aja deh yang lo mampu berapa? 3 juta sini. Bismillah, mudah-mudahan barakah. Karena mahar itu yang paling sedikit adalah yang paling berkah. Khairuhunna aisyarahunna sadaqat. Nah, yang paling baik di antara kalian para perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, Pak, diminta sama orang jangan ngeberatin. Ya, diminta sama orang nih, kita lihat nih orangnya orang sholat, orang baik, apalagi misalkan orang soleh, alim, bismillah. Aneh tadi sanggupin misalkan bawa 30 juta, bismillah. Insya Allah berkah. Ya, kecuali yang minta, agak sholat nih, potongan-potongan, nah, pakai tindikan lain, ya kita kelesin. Anak gua S2, 200 juta lu sanggup gak? Gitu, kita jual panting, jual mahal. Yang minta kagak beres. Kalau yang minta datang orang soleh, kita tahu bapaknya, kita tahu uminya, kita tahu keluarganya, kita tahu kehidupannya. Murahin, serah berapa aja, mampunya berapa. Jadi ingat mana waktu bawa-bawaan sama mertua, sanggupnya segini, kata abang. Bismillah Ustaz, kita nggak jual anak, barokah. Jawabnya begitu. Bismillah Ustaz, kita nggak jual anak, barokah. Kalau orang yang paham, bismillah. Soalnya kalau punya anak perempuan bingung, Pak. Datang nih satu orang nih ke kita minta, kita keker. Kalau kita tolak, anak kita dapat yang lebih baik dari dia gak? Kalau misalkan yang datang baik, ya kan? Kalau kita tolak, yang dapatnya lebih baik dari dia gak? Itu punya anak perempuan bingung juga kita. Ustaz ngerti deh tuh, Ustaz anak perempuannya banyak, ngerti deh, bingung kita, ya. Masih si malakama ngeri-ngerihan, gimana berhitung umur, berhitung ini. Kalau laki kan 30 juga udah gagah aja tetap deh kan. Kalau perempuan, wah udah 25 itu udah fikrah ya. Belum ada yang ngetok pintu nih. Nah biasanya kalau anak perempuannya pemalu, ya kita comblangin biasanya, digerbugin. Kalau digebukin nggak jadi deh, gerbugin deh. Biasanya kalau anak malu, kalau perempuannya gacor nggak usah digebukin, dia nyari sendiri deh. Jadi anna tasmiyatal mahri fil aqdi mustahabatun, menyebutkan mahar di dalam akad hukumnya sunnah. Sebabnya tadi itu karena Nabi SAW nggak pernah dalam pernikahannya tidak menyebutkan mahar, dan agar tidak terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak. Waqad tajibu tasmiyatu fi suwarin madhkuratin fil mutawwalat, dan terkadang menyebutkan mahar hukumnya wajib di dalam beberapa permasalahan. Ini disebutkan di dalam kitab mutawwalat, di dalam kitab-kitab besar. Jadi ini nggak jelaskan kapan wajibnya, ini nggak jelaskan. Karena yahtaj ila tarkis, butuh kepada kefokusan. Jadi kitabnya masih kecil nih, kitab kita masih dasar nih. Nanti kalau udah kitab besar baru diperluaskan. Kulli syai'in waktun, setiap sesuatu ada waktunya. Di kulli qaulin aku mahal, setiap ucapan ada tempatnya. Tempatnya kita kan perlu belajar fikih nikah baru nih. Masih dasar. Jangan terlalu berlebihan, karena nggak semuanya orang siap menampung apa yang disampaikan. Jadi terkadang menyebutkan mahar hukumnya wajib, tapi pada umumnya kebanyakan adalah sunnah. Terus wa idza khalal aqdu min tasmiyati fa illam takun zawjatu mufawwidatan istahaqqat mahar mithl bil aqdi. Ini permasalahan yang lain. Idza khalal aqdu min tasmiyah. Kalau dalam akad tidak ada penyebutan min tasmiyah daripada mahar musamma, enggak ada penyebutannya. Fa illam takuniz zawju mufawwidatan, dan zaujah istrinya tersebut bukan mufawwidah. Jadi ada namanya mufawwidah. Fawwada yufawwidu, fawwid. Fa'ala yufa'ilu, fa'il. Itu mufawwidah maknanya menyerahkan. Makanya ada istilah doanya ufawwidu amri ilallah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Wirdul Latif kalau nggak salah,
wa ufawwidu amri ilallah. Oh nggak salah, aku menyerahkan seluruh perkara dan urusanku kepada Allah. Nah ini daripada kebiasaan orang para ulama soleh dalam berdoa, mereka menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Nah, ini bentuk salah satu bentuk tawakal. Jadi mufawwidh diambil dari kata menyerahkan, ya menyerahkan. Ya, jadi apabila di dalam akad, ya halal aqdu min at-tasmiyah, ya tidak disebutkan tasmiyah mahar, ya enggak disebutkan mahar musamma. Fa illam takun zaujatu mufawwidatan, ya, kalau istri tersebut bukan mufawwidhah, ya perempuan tersebut bukan mufawwidhah. Mufawwidhah ini adalah syaratnya adalah pertama balighah, dia balik, ya. Terus yang kedua dia mengatakan kepada walinya, zawijni bila mahrin, nikahkan aku tanpa mahar. Disebutnya perempuan mufawwidhah, ya mufawwidhah. Atau disebut dia dapat status perempuan mufawwidhah kalau walinya juga tidak menyebutkan mahar ketika akad, atau diam, ya nggak menyebutkan, ya tidak menyebutkan mahar. Nah ini disebutnya perempuan mufawwidhah. Nah ini sekarang permasalahannya kalau di dalam akad, ya tidak disebutkan mahar musammah dan perempuannya tersebut, ya istrinya tersebut atau perempuannya tersebut bukan perempuan yang mufawwidhah, ya maksudnya dia nggak ngomong zawijni doang, dia ngomong zawijni, aba zawijni, nikahkan aku, maka disebutnya dia perempuan lam takun zauju mufawwidhah, bukan perempuan mufawwidhah. Anak kita punya anak perempuan nih, bilang aba, bapak zawijni, nikahkan aku, maka itu perempuan disebutnya bukan perempuan mufawwidhah, karena dia bilang nikahkan aku saja. Tapi kalau dia bilang zawijni bila mahrin, nikahkan aku tanpa mahar deh, apa? Umur dia 35, perempuan, ini nikahin aja deh, nggak usah pakai mahar deh, Pak. Nah itu namanya mufawwidhah. Nah itu hukumnya berbeda nanti, hukumnya berbeda, dia yastahiqul mahar doang apa mahar musamma apa mahar mithil. Nah, di situ beda nanti. Kalau ada perempuan misalkan dia mufawwidhah ama ghaira mufawwidhah, ya ada perempuan ngomong nih sama abaknya, abak nikahin aku, ya nikahin aku aja, itu berarti disebutnya bukan mufawwidhah dia, ya karena nggak disebutkan bila mahar, ya misalkan gitu, ya. Maka kalau misalkan perempuan, ya di dalam akdu nikahnya tidak disebutkan mahar musamma, ya pertama nggak disebutkan mahar musamma, terus perempuan tersebut bukan mufawwidhah, dia ngomong mbak nikahin aneh, nikahin doang, dia nggak sebut bila mahrin, nikahin doang, maka perempuan tersebut bukan perempuan mufawwidhah, istahaqqat mahar mithil bil akad, ya maka perempuan yang kayak begitu statusnya, posisinya, keadaannya, maka dia berhak menerima mahar misil, ya dengan sebab dia akad, ya. Jadi perempuan mufawwidhah dilihat dalam keadaan permasalahan, ada perempuan begitu, ya abah nikahin aneh, misalkan perempuannya sudah 30, 35, abah nikahin aneh, udah mbak melaki manik, yang penting nggak pakai mahar deh pak. Nah itu beda tuh nanti. Tapi kalau dia bilang abah nikahin doang, nikahin doang, maka kalau nggak disebut maharnya sama abahnya, ya abahnya nggak sebut ketika akad maharnya, ya maka dia berhak menerima mahar mithil, ya berhak menerima mahar mithil. Atau perempuan, kadang perempuan zakiyah, pintar perempuan pintar, ada laki ngelamar dia deh, dia tahu nih kalau dia sebut maharnya dia nggak maju nih, udah tua juga, udah nih ente nikah aja mana nggak pakai mahar, sih nggak pakai mahar, nanti itu pembahasan nih, nanti pembahasannya itu setelahnya itu, ya setelahnya. Ya udah sampai sini aja deh, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Anda pengen ngumumin, Anda pengen ngundang antum. Nanti wa iza khalal aqdu, ya kita sampai wa iza khalal aqdu. Ya, karena ini pembahasan ya tajila awqat, butuh kepada waktu yang lebih luas. Ini dikit lagi 3 menit lagi. Anda pengen ngumumin sedikit. Pada tanggal 8 Februari Anda mengadakan acara seperti biasa, ya. Isra wal Mi'raj, tapi memang berbeda karena memang Maulid terlalu jauh setahap. Jadi biasanya kan 27 Januari, matiin aja Bang Adul. Dan biasanya 27 Januari ini ada ya.